Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, aku Esther Alia, mahasiswi jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang proses pelaksanaan tiang pancang dan juga tiang bor atau yang biasa kita sering sebut adalah bor pile. So, gimana sih caranya? Langsung aja stay tune. Nah, sekarang kita bahas yuk tentang tiang pancang dan tiang bor pile. Nah, pengertiannya itu sendiri dari tiang pancang adalah sebuah tiang yang mentransmisikan beban-beban dari superstruktur ke lapisan tanah keras atau yang suka biasa juga disebut pondasi dalam. Nah, tiang pancang ini biasanya sering sekali berbeda-beda jenisnya, mulai dari kayu, beton, maupun baja. Nah, yang sering sekali kita lihat itu biasanya berbentuknya dari beton. Dan tiang pancang merupakan tiang yang berproses secara ex situ ataupun dilakukan di dalam fabrikasi, baru nanti disalurkan ke dalam proyek. Berbeda dengan tiang bor. Kalau tiang bor itu prosesnya atau pekerjaannya dengan cara dibor dan dia secara in situ atau langsung dicor di tempat teman-teman dengan casing maupun tulangan-tulangan yang lainnya. So, langsung aja kita ke proses pelaksanaannya. Sekarang kita langsung bahas aja yuk tentang bagaimana sih proses dari pemasangan tiang pancang itu sendiri. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu nih di lokasi mana sih tiang pancang itu akan diletakkan, apakah elevasinya sudah baik, apakah kontur tanahnya sudah baik, dan juga apakah diameter dari tiang pancang tersebut sudah memenuhi standar ataupun kedalamannya sudah memenuhi standar atau belum. Dan ini harus benar-benar dipastikan supaya nantinya pondasinya tetap berdiri dengan tegak dan tidak bergeser kemana-mana. Sekarang, karena kita udah tahu nih lokasinya akan ditempatkan di mana si tiang pancangnya, kita pastinya membutuhkan alat dong. Dan pada umumnya dikenal ada dua alat untuk proses pemancangan. Yang pertama adalah alat hydraulic jack-in dan yang kedua adalah drop hammer. Lalu, apa sih bedanya dari kedua alat tersebut? Nah, untuk alat hydraulic jack-in, nah ini dia bersifat hydraulik atau menggunakan hidrolika, sehingga prosesnya ditekan bukan dipukul seperti drop hammer. Nah, di sini kelebihan-kelebihannya adalah dia tidak menimbulkan getaran maupun suara yang bising, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar proyek. Tapi kelemahannya adalah di Indonesia mungkin masih jarang sekali pengimplementasiannya. Dan juga kalau misalnya kita menggunakan hydraulic jack-in, biasanya ini tidak bisa digunakan untuk pengerjaan di bawah air ataupun pemancangan-pemancangan di bawah air laut. Sedangkan kalau kita menggunakan drop hammer, nah, drop hammer ini merupakan alat yang mudah digunakan, tetapi banyak menimbulkan kebisingan di sekitarnya dan bahkan menimbulkan getaran sehingga dapat merusak bangunan juga nih di sekitarnya. Tapi drop hammer sangat familiar di Indonesia, dan drop hammer juga bisa mengerjakan langsung pemancangan di bawah laut. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang lokasi dan juga alatnya, sekarang bagaimana sih dengan tiang pancangnya? Kapan sih tiang pancangnya bisa diinstalasi? Nah, namun sebelum diinstalasi, biasanya kita ada penyimpanan tiang pancangnya terlebih dahulu. Karena tiang pancang bersifat ex situ atau dikerjakan di luar lapangan kerja atau di luar lapangan proyek. Biasanya tiang pancang dikerjakan di dalam pabrik terlebih dahulu ataupun batching plant terlebih dahulu baru dikirim ke dalam proyek. Nah, ini pastinya kita membutuhkan tempat-tempat penyimpanan. Nah, biasanya tiang pancang ini disimpan dengan disanggah oleh bantalan-bantalan kayu yang dapat juga ditumpuk. Sekarang kita beralih ke proses pemancangannya itu sendiri. Kayak gimana sih prosesnya? Nah, pertama-tama pastinya kita angkat dulu tiang pancangnya sampai memasang kepada alatnya, baik drop hammer maupun hidrolik bisa sama saja, sampai terpasang dengan baik. Lalu jika menggunakan drop hammer, bisa digunakan set pukulan yang pertama untuk melihat apakah tiangnya masih baik-baik saja atau tidak. Jika masih, berarti pekerjaan dapat dilanjutkan sesuai dengan titik elevasi maupun titik-titik setting out yang sudah ditentukan. Begitupun dengan hidrolik, sama, bagaimana sih ketika ditekan pertama kali, apakah terjadi retak atau tidak pada tiangnya. Nah, kalau tidak terjadi retak, bisa saja langsung dilaksanakan secara kontinu tanpa berhenti, sehingga pemancangan boleh dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana sih kalau misalnya pondasinya terlalu dalam dan tiang pancangnya tidak cukup? Nah,
tiang panjang juga bisa dilakukan penyambungan dengan cara kita saling menyambung asnya dengan pelat baja, lalu setelah itu dilas. Jadi tiang panjang juga bisa disambung loh. Lalu setelah disambung tadi, jangan lupa proses pemancangan harus secara kontinu atau tidak boleh berhenti. Sehingga ketika kita sudah selesai dalam proses pengelasan, boleh saja tuh langsung dilanjut untuk terus memukul tiangnya ataupun menekan tiangnya supaya bisa sampai ke dasar tanah yang diinginkan. Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas seputar tiang pancang, sekarang kita ngebahas tentang tiang bor atau juga bore pile. Di dalam metode pelaksanaannya, di dalam pengeboran itu ada 3. Nah, yang pertama adalah metode kering. Metode kering digunakan jika tanah tidak mudah longsor dan juga muka air tanah rendah. Lalu, yang kedua ada metode basah. Nah, metode basah ini biasanya kalau tanahnya mudah longsor dan tidak dapat dipasang casing. Sehingga ada solusinya nih teman-teman, yaitu menggunakan slurry ataupun diisi dengan air saja. Lalu yang ketiga adalah metode casing. Nah, metode casing ini biasanya sering sekali digunakan di dalam pondasi-pondasi yang medannya ataupun konturnya adalah berpasir. Nah, biasanya ini sangat mudah sekali longsor sehingga dibutuhkan casing. Sekarang kita langsung aja yuk ke proses pelaksanaannya. Kalau bore pile itu seperti apa sih? Nah, yang pertama ada pelaksanaan pre-boring. Nah, biasanya pre-boring ini dilakukan dengan menggunakan mata bor auger. Nah, biasanya mata bor auger ini memiliki titik sentris yang sangat baik sekali sehingga pada saat kita sudah melokasikan di mana titik asnya yang akan dibor, itu bisa dengan tepat dibor dengan baik. Dan biasanya kalau kita menggunakan pre-boring ini, kalau in case tanahnya keras dan juga sulit untuk dibor. Nah, kalau tadi sudah melewati proses pre-boring, selanjutnya adalah proses casing. Nah, proses casing ini dimana setelah proses pre-boring mencapai suatu kedalaman tertentu, nah baru kita masukin casing ke dalamnya. Nah, kalau sudah dimasukkan casing ke dalamnya, biasanya casing ini itu berukuran dengan diameter yang hampir sama dengan tiang ataupun bore pile yang nantinya akan dicorkan ke dalam. Sekarang kita lanjut ke proses pengeboran. Kalau tadi proses pre-boringnya menggunakan auger, sekarang menggunakan drilling. Nah, apa sih bedanya? Kalau penggunaan drilling ini biasanya pada saat proses pengeboran dia akan menyimpan tanah-tanah yang telah dibornya ke dalam dan nantinya akan diangkat keluar. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita langsung masuk ke dalam tes koden. Nah, biasanya tes koden ini kita akan memasukkan sebuah besi panjang ke bawah dan kita lihat apakah sudah sesuai atau belum proses pengeborannya dan apakah pada saat proses pengeborannya sudah lurus atau belum. Dan ini bisa dilalui oleh proses tes koden. Selanjutnya, jikalau sudah kita melaksanakan tes koden, kita bisa langsung saja nih memasukkan keranjang tulangan ataupun tulangannya guys. Jadi kita bisa langsung masukkan tulangan besi yang sebelumnya sudah difabrikasi terlebih dahulu sesuai dengan diameter yang sama. Nah, lalu langsung saja dimasukkan ke dalam bore pile-nya atau lubang dari tiang bornya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pemasangan pipa tremi dan juga corong tremi. Nah, pipa tremi ini biasanya panjangnya bisa sampai berkisar 3 meter dan berfungsi juga selain mempermudah nantinya akan dimasukkan ready mix ataupun beton ke dalamnya, ini juga bisa untuk mendorong lumpur-lumpur yang ada nih, sisa-sisa yang ada di dalam bore pile-nya atau yang ada di dalam lubang pengeborannya ini bisa terdorong keluar melalui pipa. Proses yang terakhir adalah proses pengecoran. Nah, proses pengecoran ini dimana kita memasukkan cairan-cairan beton ke dalam lubang bore pile. Nah, setelah dimasukkan dan sudah mencapai ketinggian tertentu atau cut off levelnya, barulah telah selesai proses pengecorannya dan langsung saja melakukan pengangkatan dari pipa tremi, corong tremi, dan juga casing menggunakan kren. Gimana teman-teman pembelajarannya tentang tiang pancang dan juga tiang bore pile? Semoga video ini dapat bermanfaat ya, dan see you on the next video. Dadah!